Selamat datang di Merdeka Podcast. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Kita sering kali mendengar tentang istilah pembelajaran. Namun sebenarnya pembelajaran itu apa sih? Hari ini dengan narasumber kita Ibu Debi, kita akan membahas lebih lanjut apa itu pembelajaran. Ibu Debi, Ya, apa Bapak. itu pembelajaran? Baik, Bapak Duta. Menurut pendapat saya, pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan juga interaksi antara sumber belajar dengan lingkungan belajar. Seperti itu, Bapak Duta. Nah, dalam mendapatkan pembelajaran itu apa saja unsur-unsur yang penting yang harus terdapat dalam pembelajaran? Ya, Bapak Duta, sebetulnya ada banyak sekali ya unsur-unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Namun kali ini saya akan membagikan 3 unsur yang terpenting. 3 unsur yang pertama. Ya, yang pertama adalah proses yang direncanakan oleh guru. Yang kedua adalah sumber belajar, dan yang ketiga adalah siswa atau peserta didik, Bapak Duta. Oke, jadi ada siswa belajar itu penting juga ya dalam Betul suatu sekali, pembelajaran. Bapak Duta. Nah, seperti yang tema kita hadapi sekarang, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Menurut Bu Debi, bagaimana kita bisa mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi? Baik, Bapak Duta. Untuk pembelajaran yang dikatakan menyenangkan, itu merupakan suatu pembelajaran di mana di dalamnya terdapat suasana yang nyaman, yang rileks, membangun motivasi atau semangat peserta didik, kemudian tidak mendatangkan tekanan atau beban dalam pembelajaran, dan juga dapat membangun suasana yang menyenangkan antara guru dengan peserta didik. Begitu, Bapak Duta. Jadi harus ada suasana yang menyenangkan dalam suatu pembelajaran tersebut. Betul sekali. Nah, dalam hal ini, dengan membuat suasana menyenangkan ini, hal-hal apa atau mungkin step-step apa yang harus dilakukan guru agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Ya, baik Bapak Duta. Menurut saya sebetulnya ada banyak sekali langkah-langkahnya ya. Tapi untuk yang pertama, Sobat Merdeka Podcast semua, untuk yang pertama langkahnya adalah guru harus menyapa peserta didik terlebih dahulu, begitu ya. Menyapa. Karena dengan menyapa peserta didik, Bapak Duta, itu dapat membangun rasa percaya diri peserta didik. Peserta didik akan merasa diperhatikan oleh guru, begitu ya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menciptakan suasana yang rileks, ya. Nah, untuk suasana yang rileks ini, Bapak Duta, bisa dengan membuat posisi duduk yang berbeda-beda, ya, secara berkala, begitu. Posisi duduknya bisa berbentuk U ataupun juga lingkaran, Bapak Duta ya, supaya menciptakan suasana yang rileks, begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah memotivasi siswa atau peserta didik ya. Ini penting sekali untuk menggairahkan atau menyemangati peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dan langkah berikutnya adalah membuat sebuah permainan ya, permainan kecil-kecilan yang dapat membangun konsentrasi peserta didik. Dan selanjutnya yang kelima adalah menggunakan metode yang variatif atau tidak monoton. Seperti itu, Bapak Duta. Metode variatif yang Ibu Debi maksud itu seperti apa? Mungkin bisa memberikan beberapa contoh? Baik, sebetulnya Sobat Merdeka Podcast dimanapun berada, untuk metode variatif dalam mengajar itu ada banyak sekali. Untuk kali ini saya akan menyampaikan satu ya metode di mana saya mengambil dari seorang pakar pendidikan yang bernama Bapak Ismail dalam bukunya berjudul Strategi Pembelajaran, Bapak Duta ya, di tahun 2008, bahwa salah satu metode yang disampaikan oleh Bapak Ismail di sini adalah metode untuk membangun kekuatan dari berdua atau berempat. Nah, berdua atau berempat. Betul sekali. Nah, maksud dari metode ini, Bapak Duta, adalah bagaimana membuat peserta didik untuk berdiskusi ya, berdua dengan memilih temannya sendiri. Selanjutnya setelah berdua dibuat dalam kelompok yang skala lebih banyak peserta didiknya ya, berempat begitu ya, atau berlima. Dan saat mereka sedang berkumpul itu mereka boleh menyampaikan atau menuangkan gagasan ya, materi pengetahuan yang mereka kuasai selama pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, saya rasa Bapak Duta, materi tersebut dapat membangun percaya diri peserta didik untuk mengungkapkan atau mempresentasikan ya pengetahuan mereka. Seperti itu, Bapak Jadi Duta. penting sekali ya dalam suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berinspiratif itu harus ada diskusi yang cukup banyak antara peserta dengan sesama peserta. Betul sekali, Bapak Duta, karena kita sudah berada di era yang berbeda ya, di zaman dulu dengan zaman sekarang. Bagaimana zaman sekarang ya, itu lebih baik bagaimana guru
membangkitkan semangat peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat di depan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, baik Bu Dewi. Untuk tambahan saja, mungkin bisa disampaikan bagaimana pembelajaran yang saat ini kita hadapi kan sudah menggunakan berbagai macam fasilitas, teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan hal-hal tersebut dalam pembelajaran agar lebih baik dan juga menyenangkan. Betul sekali, Bapak Duta. Untuk pembelajaran di era zaman sekarang memang baiknya untuk mengaitkan dengan dunia sains maupun juga teknologi ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi Sobat Merdeka Podcast dimanapun berada, seorang guru harus berani untuk meningkatkan kompetensi dirinya untuk belajar tentang hal-hal yang baru, terutama tentang teknologi. Dan teknologi itu digunakan dalam pembelajaran karena peserta didik zaman sekarang lebih suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya penggunaan gadget begitu ya, atau gawai itu digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Duta. Baik Bu Dewi, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Dan dijawab dengan sangat luar biasa. Jadi intinya dalam pembelajaran itu kita harus bisa mengetahui ada 3 faktor ya, unsur-unsur tersebut, yaitu yang pertama adalah proses yang direncanakan oleh guru, kemudian yang kedua adalah sumber belajarnya, dan yang ketiga adalah siswa atau intake siswanya. Betul sekali. Kemudian dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebagai contoh, pertama Anda menyampaikan bahwasanya kita harus menyapa. Betul sekali. Jadi dengan menyapa itu bisa membuat anak lebih percaya diri dan merasa dihargai. Kemudian setelah kita menyapa, kita membuat suasana lingkungan menjadi rileks dan kemudian memotivasi. Betul sekali. Semangat pembelajaran anak-anak. Lalu dalam kegiatan di dalamnya juga kita harus bisa punya kegiatan permainan ya, agar anak-anak bisa lebih fokus lagi. Betul sekali. Dan yang terakhir Anda menyampaikan menggunakan variasi pembelajaran yang berbeda-beda agar tidak monoton. Betul sekali. Ya, Sobat Podcast Merdeka, kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu hari ini. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi dan kita semua ini bisa membuat kita lebih baik lagi dalam mengajar dan memberikan pembelajaran yang baik, yang menyenangkan dan inspiratif. Sekian dari kami berterima kasih, sampai jumpa.